Makasih Pak. Nggak usah. Matiin aja. Matiin aja. Haleluya. Ya terima kasih Pak Filipus, Ibu. Mudah-mudahan nggak pergi, tapi nggak apa. Mau berangkat nanti ya Pak Filipus. Shalom semua, shalom. Ya, luar biasa kasihnya Bapak kita. Ya, saya membacakan press report kesaksian dari Casey Mills, West Virginia, US. Wah, haleluya ya. Dia bilang gini, ini dia ya. Saya adalah pecandu narkoba selama 10 tahun. Menyuntik opium ke dalam nadi saya setiap hari. Meskipun saya tahu bahwa kecanduan itu merusak saya tidak berhenti melakukannya. 2 tahun lalu Bapak Surgawi saya melepaskan saya dari kecanduan melalui waktu saya ditempatkan di rumah singgah. Saya berada di sana seperti tidak dapat keluar lagi, dan tidak ada seorang pun yang dapat menjemput saya keluar. Dan Tuhan bukan saja melepaskan saya dari kecanduan narkoba, tetapi kecanduan rokok sekaligus. Ketika saya di rumah singgah, nah ini ceritanya ya, saya mendengar banyak pengkhotbah kasih karunia dan selalu berakhir dengan beban berat di bahu saya. Itu kata dia ya. Ibu saya terus memberitahu saya untuk mendengar Joseph Prince, tetapi saya langsung tolak. Karena apa yang bisa dilakukan seorang dari Singapura berbicara tentang kasih karunia? Waduh, saya telah salah besar. Singapura mengirim misionari ke Amerika, puji Tuhan, kata dia. Lewat khotbah-khotbah Pastor Prince, saya menemukan rest di dalam mengerti karya sempurna Yesus di kayu salib. Saya juga belajar bahwa penghukuman membunuh, dan Kristus menyerap semua penghukuman saya di kayu salib. Setelah saya melihat masa lalu tersebut, saya melihat hal yang sangat penting, yakni Tuhan adalah Bapak saya. Nah, kita tadi nyanyi ya, Tuhan adalah Bapak saya. Haleluya. Dan itu berarti semua hal yang baik adalah milik saya di dalam Kristus. Nggak bimbang ya, solid. Hari ini saya seorang pebisnis seni yang sukses bertumbuh dengan pesat. Dia pulih ya. Sekarang saya memiliki sebuah rumah dengan istri yang baru. Wih, berarti hidupnya pernah rusak maksudnya gitu ya. Dia dipulihkan, ada istri yang baru. Dan dia juga bertumbuh dalam bisnisnya. Ya. Jangan cari istri yang baru Pak. Ini kesaksian dia ya, kesaksian dia. Saya bacakan aja. Tenang istriku, aku tidak jadi. Sekarang saya memiliki sebuah rumah. Oke. Sebagai tambahan, hubungan saya dan anak perempuan saya dari pernikahan yang lama juga dipulihkan. Ya, saya tidak diizinkan melihatnya selama 10 tahun, tetapi sekarang ia tinggal dengan saya selama akhir minggu. Siapa yang tahan hidup sama orang kecanduan narkoba ya? Ya. Itu memang merusak, dosa merusak, ingat aja itu. Hal itu benar-benar luar biasa. Bagaimana begitu cepat Bapak memulihkan saya dari tahun-tahun saya yang sia-sia. Ia tidak hanya memulihkan hidup saya, dia juga memulihkan hati dan pikiran saya di hadapannya. Tahun-tahun yang kontras dengan tahun-tahun ketika saya menjadi penyandu narkoba, gelandangan, dan makan sampah-sampah dari piring di rumah pengedar narkoba. Casey Mills, West Virginia, USA. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan yang memulihkan. Haleluya. Ya, siapapun boleh datang sama Yesus. Amin. Ya, cuman resikonya cuma satu, jadi baik. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, kita akan mendengar firman Tuhan. Ya Pak. Gak apa-apa Pak. Enggak Pak. Terima kasih. Ya, begitu luar biasa. Tuhan kita ya, dan yang mau kita dengar pagi hari ini begitu gampang lah ya, begitu mudah. Cuman kita melihat hari-hari ini ya, bahwa kalau kita nggak hidup dari berkat Tuhan, kita nih habis ya, habis, benar-benar habis. Kita tahu kan dalam minggu kemarin ya Pak Ahok dikirimin dukun lah, KPK yang ditangkap Pak Sanusi dan seterusnya. Cuman saya jadi ingat teman saya ada di APL, dia salah satu bos di APL ya. APL apa ya? Gubernur ya. Dia CEO ya, dulu teman kuliah.
Dan dia bilang pusing Mel, ya kira-kira gitu ya, doain aja. Cuman saya lihat gini, kekayaan, uang dan semua bisa ada, tapi kalau nggak berkat Tuhan, siapa yang sangka ya? Siapa yang sangka bos gede bisa masuk KPK? Siapa yang sangka? Ya, dan kita bersyukur ya bahwa berkat Tuhan itu jangan disalah mengertikan ya, bahwa kemarin minggu lalu kan kita lihat bagaimana Tuhan menghadang musuh-musuh Israel, musuh-musuh Yosafat dari 3 penjuru, dan dia gemetar takut karena musuh-musuh Israel itu selalu membuat kemiskinan, membuat orang Israel itu dijajah, dan kalau udah Amon, Moab itu kejam ya, sama lagi ya, ya pokoknya kejam lah ya, nama juga dijajah. Nah Tuhan, bagaimana Tuhan membela, bukan hanya membuat bekerja sama gitu ya sama orang Israel, tapi dia benar-benar berperang sendiri ya. Dia menghadang pasukan Amon, Moab, Meunim, dan membuat orang Israel hanya datang hanya untuk menjara ya. Menjara apa? Menjara berkat yang besar. 3 hari nggak habis ya. 2 hari 20 sudah, saya nggak ulang di sini. Cuman kita mesti merenungkan ya, bahwa apa yang dibuat Tuhan Yesus itu jauh lebih besar ya. Firman Tuhan katakan dalam Roma 5 ayat 17 bahwa karena dosa satu orang maka maut datang, kena semua orang juga, much more, lebih-lebih ya, sama-sama katakan lebih-lebih, mereka yang menerima kelimpahan ya, kasih karunia dan anugerah kebenaran ya, akan berkuasa dalam hidup. Reign in life, akan berkuasa ya dalam hidup lebih-lebih ya. Jadi saudara, kita mulai biasakan dalam kehidupan kita bahwa apa yang sudah Tuhan nyatakan, apa yang sudah Tuhan buat di kayu salib, itu bahasanya selalu much more, lebih ya. Jadi kalau orang saudara nggak perlu terasa sorry gitu ya, atau tertuduh, atau merasa sungkan, gak enak hati kalau saudara mengatakan bahwa saya ini orang yang diberkati ya. Artinya gini, kadang-kadang orang bilang, baru dibilang gini aja udah keper gitu ya. Bisa dibilang gini, oh lu Injil Kemakmuran ya, oh lu yang klub berkati saya ya, berkati saya, seolah-olah berkat itu tuh buruk bener gitu, seolah-olah buruk sekali. Padahal coba kalau kita merenungkan seperti pagi hari ini ya, apa sih yang dalam kehidupan kita yang bukan dari berkat Tuhan ya? Semua dari berkat Tuhan, amin ya. Kita bisa bernafas saja, saya nggak bisa kontrol ini jantung saya. Jantung coba jangan 60 detak per menit, coba 40 aja nggak bisa. 150 ya bisa sih, lari aja gini nanti dia naik. Tapi itu terjadi begitu otomatis, begitu kita nggak kontrol. Belum lagi kalau kita bicara seluruh vital sign ya, vital sign ya, seluruh apa yang di dalam diri kita, sel-sel hidup kita ya, semua berkat Tuhan, amin. Halo, amin ya, semua berkat Tuhan. Kasih tahu kita, semua berkat Tuhan gitu. Amin ya. Jadi kita nggak sungkan, kita nggak perlu malu, kita nggak perlu sorry kalau kita berkata bahwa saya hidup dari berkat Tuhan ya. Dan waktu kita menerima berkat Tuhan, sekali lagi ya, kita harus ingat bahwa kita menerima bukan kita lihat kepada siapa yang menerima, tapi kepada siapa yang memberi ya. Yang memberi itu Tuhan semesta alam ya. Nah, visi kita kan gini, jika kamu tidak mengkhotbahkan kasih karunia secara radikal, kehidupan orang tidak akan diubahkan dan diberkati secara radikal. Jadi kata radikal itu radikal gitu ya, bukan biasa-biasa
Ya, makanya seringkali dipakai, wah itu kelompok ekstremis radikal gitu ya kan, dia hal-hal yang negatif karena perbuatannya sangat extraordinary, negatif. Ya, tapi radikal itu istilah yang netral sebenarnya ya, bahwa kembali ke aslinya, ya kembali ke pokoknya, yaitu apa itu nature-nya Tuhan sendiri. Ya, apa itu nature-nya Tuhan sendiri? Dan kalau Allah yang memberkati, siapa yang bisa kutuk? Ada yang bisa kutuk kalau Allah yang memberkati? Ada nggak? Coba renungin dulu. Hah? Nggak ada, benar. Amin ya? Nggak ada kan? Atau ada yang bilang ada? Nggak ada. Allah yang memberkati, saya bisa kutuk? Nggak ada. Ya, nggak ada. Kita tanam dulu dalam pikiran kita. Kalau Allah memberkati, siapa yang bisa kutuk? Bilyam, Balak mau mengutuk umat Israel yang diberkati oleh Tuhan, yang dibawa keluar, ya, di dalam perkemahan. Mereka juga nggak tahu itu santet dari gunung, santet, ya kan, dari tukang tenung profesional. Bisa apa? Ya bisa apa-apa. Bilyam cuma bilang gini, gua nggak bisa nih mengutuki bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Kalau Tuhan memberkati, saya bisa ngutuk. Wow, saudara, waktu kita menyadari itu semua, kita bilang gini, kutuk, apaan? Ya, kita orang yang diberkati, amin? Halo, amin? Yang ada hanya berkat dan berkat, ya, yang ada hanya berkat dan berkat, grace, ya, nggak ada sedikit pun sisi dari tangan Tuhan ini yang namanya kutuk. Nggak ada. Kalau nggak percaya, teks saja. Ada Pak, perjanjian lama, ya kan? Ada Pak, yang di bawah kutuk. Galatia 3 ayat 10, ya, memilih di bawah hukum Taurat. Apakah itu pilihan Tuhan? Bukan. Amin. Halo, amin. Ya, jadi simpel ya. Hari ini cuma pulang bawa gini. Gue tuh orang diberkati ya. Ya, saudara kita harus make sure, jangan kata gini, kata Pak Melki kita orang yang diberkati. Entar dulu, betul kata saya. Tapi saudara, saya harus pulang dengan kesadaran begini. Tuhan yang memberkati saya, siapa yang bisa ngutuk? Amin. Makanya kita hanya dengar di sini greatly blessed, highly favored, deeply loved, diberkati dengan besar, ya, diberi kemurahan dengan tinggi. Ya, dikasih dengan begitu dalam oleh Tuhan. Ya, jadi itu menjadi terminologi dalam kehidupan kita. Ya, dalam kehidupan kita waktu kita bilangin, oh, I am greatly blessed, highly favored, deeply loved. Ya, kita nggak merasa sorry. Oke? Oke, amin. Ya, nah, kita mulai bless me, ya. Bilang bless me. Nah, jadi kan nggak perlu sungkan ya. Nah, jadi jangan pernah berpikir bahwa Tuhan gini, Tuhan berkati aku. Tuhan bilang bless lu, nggak pernah. Berkati aku, Tuhan bilang pinter Tuhan. Harus ingat ya. Saya berulang ngomong gitu tuh supaya apa? Supaya tahu apa yang ada di dalam isi hati Bapak kita. Ya, saya Bapak punya anak. Anak saya aja, mau butuh mahal, mau butuh ini. Iya kita beli. Mahal 200.000, ya belilah, carilah, cari yang murah ya dia kesian sama bapaknya ya kan, ya tapi tetap aja mau dibeliin, ya diusahain. Bapak yang jauh dari sempurna, ya, tapi kita memberikan yang terbaik buat anak. Oke ya, jadi pagi hari ini kita dengar ya, berkati aku. Ya, berkati aku. Saudara, dalam kehidupan kita ingat, nggak ada dalam kehidupan kita bisa berjalan masa depan, apa yang tadi lagi nyanyi ya, masa depanku. Ya, itu kalau kita nggak hidup di bawah berkat Tuhan. Ya, kita lihat orang yang mau kaya sekalipun, mau 9 naga namanya, mau bikin apapun, sekarang dicekal, saudara. Ya, tapi kan masih kaya Pak, terserah deh. Ya, kaya banyak duit, belum tentu berkat. Ya, tapi kalau sudah diberkati oleh Tuhan, segala aspek benar-benar.
Dan itu benar-benar apa ya? Nggak ada janji yang lebih, dan kita tadi nanya loh, kita milik Kristus. Ya, kalau kamu milik Kristus, firman Tuhan kata, kalau kamu milik Kristus, kamu adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Amin. Berhak menerima berkat-berkat. Bukan hanya saudara tuh ya ngemisnya minta berkatan, enggak, berhak. Berhak. Ya, luar biasa. Ya, nah, pagi hari ini kita mau yang pertama kita mau lihat, ya. Kalau Tuhan berkati, ada nggak yang jahat dari Tuhan berkat Tuhan? Ada nggak berkat Tuhan yang jahatnya? Ya. Firman Tuhan dalam Amsal 10 ayat 22, ya, pulang saudara renungin aja. Iya, ada yang kayak gini ya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Ya, jadi kalau orang banyak duit, belum tentu kaya dia. Ya, banyak duit, kawin lagi, rumah tangganya hancur. Banyak duit, kemarin siapa tuh yang cerita ya? Oh ada pendeta gitu. Istrinya selingkuh, anaknya narkoba, rumah tangganya berantakan. Sakit lagi dia. Ya, itu kaya aja mungkin banyak duit, tetapi bukan berkat. Saudara, kita dan saya harus make sure pertama bahwa Tuhan itu memang nature-nya memberkati kita. Kita belum minta aja dia udah berikan anaknya yang tunggal bagi kita semua. Ya, bagaimanakah mungkin dia tidak mengatakan segala sesuatu, sama-sama katakan segala sesuatu. Ya, freely. Cuma-cuma kepada kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ya, dan kita bersyukur dia tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah melupakan kita. Kita bersyukur kita tuh nggak gini, aduh gua ketinggalan kasih karunia, enggak. Tuhan menyertai kita, tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan itu kasih karunia-Nya terus menyertai kita. Ya, dan kita udah tahu, ya. Hanya dia itu gentleman aja, udah gitu aja. Hanya gentleman aja. Ketika kita bilang gini, Tuhan, jangan kebaikanmu terus dong, hitungannya kebaikanku juga. Nah, di situ tuh saudara dikasih Tuhan tuh gini, ya, hanya sesimpel itu sebenarnya. Dan Alkitab mengatakan begitu. Kalau kita mau justify hidup kita benar berdasarkan hukum Taurat, udah fallen from grace, udah jatuh dari kasih karunia. Sesimpel itu loh. Ya, jadi jangan pernah orang menuduh tuh, jangan mau dikadalin Tuhan. Ya Tuhan juga kasih kita sial, Tuhan kita kasih juga kita kesedihan, suwe atau apapun. Tidak. Ya, itu mencoba menjustifikasi aja. Gue udah ikut Yesus, udah ke gereja terus. Ya, ada orang bilang gini, nah, kok saya udah ikut terus ke gereja terus, kok hidup saya kayak gini? Kok saya kayak gini? Kok saya kayak gitu? Kok saya kayak gini? Kayak gitu. Terus pendetanya bilang, ya Tuhan juga nguji ya Nel ya. Tuhan juga lagi ngasih gini. Tuhan nggak ngasih yang buruk. Sorry. Ya nggak perlu sorry lah. Tuhan nggak ngasih yang buruk. Selesai. Amin. Ya. Hanya kita tahu. Waktu kita bilang gini. Terus kalau saya lagi nggak punya duit gimana? Ya bilang loh. Kristus adalah kekayaan saya. So simple kok. Ya kan? Emang kalau bilang bang, datang tuh duit. Emangnya nggak bisa? Pertanyaan gitu. Ya kan? Emangnya nggak bisa? Nggak bisa dong Mel. Ya lu nggak bisa, Tuhan lu bisa. Amin. Ya, pegang dulu. Susah payah tidak akan menambahinya. Sama-sama katakan susah payah tidak akan menambahinya. Ya, jadi bahasa Inggrisnya lebih keren. Ya, bahasa Inggrisnya bilang He adds no sorrow with it. Dia nggak kasih saudara saya berkat, terus dia tambahin gini, ini berkatnya Mel ya, tapi yang kelingking ini kesedihan. Ya. Berkat. Ya, nggak ada kesedihan.
Kita udah belajar nih. Kita jangan sampai dikadalin sama iblis. Tuhan bilang ini, miliki kepemilikan, masuk dan duduki negeri yang Tuhan berikan. Terus kita bilang ini, ya tapi ada raksasanya, pasti nyiksa kita. Pasti susah tuh. Tuhan bilang gini, tumpah semua, nggak akan ada duri dalam daging dalam hidupmu. Cuman orang Israel mau tawar-tawar terus. Ya itu pilihan. Ya, he had no sorrow. Ya, berkat kekayaan tanpa kesedihan atau penyesalan. No sorrow, no regret. Tanpa kesedihan, tanpa penyesalan. Ya, tanpa penyesalan. Yang hidupnya udah agak lama, mungkin punya bayangan gitu. Siapa? Oh iya tuh, dulu ada bintang film tuh. Oh, Marilyn Monroe, dari miskin terus dia sini. Terus akhirnya dia kecanduan narkoba, mati. Berkat Tuhan, ya, atau siapapun. Tuhan yang kasih kayak gitu, maksud saya gitu aja. Ya, artinya gini, jangan mau ada jebakan apapun juga. Yang kita tahu kalau Tuhan memberkati kita, dan memang Tuhan memberkati kita, dan kalau kita mau, dan Tuhan memberkati kita dengan limpahnya, nanti kita lihat. Ya, dan Dia tidak tambahkan dengan kesedihan, ya, atau penyesalan. Ya, tidak ada. Kalian bilang, Tuhan, berikan saya gunung ini, Kiryat Arba. Ya, Yosua 14:15. Nama Hebron dari Kiryat Arba. Arba adalah orang paling besar di antara orang enak, dan amanah negeri itu, dan berhenti berperang. Ya, dengar. Waktu dia pilih raksasa yang paling besar, waktu dia pilih gunung yang paling besar, orang bilang gini, Kaleb nyusahin diri itu. Iya, dia mau yang paling gede. Udah habis setelah hidupnya, lawan raksasa semua. Udahlah, seumur hidup lawan raksasa terus, gak akan habis-habis. Sudah tahu? Tuhan yang kirim hornet, udah tahu kan? Tuhan yang kirim Yosafat itu penghadangan sendiri, udah tahu kan? Ya, yang terus di tempat ini dengar, sudah tahu. Ceritanya kita udah panjang ceritanya. Ya, dan kita lihat bahwa mereka waktu Yosua datang, waktu Kaleb datang, waktu Yosafat datang, itu musuh mampus semua, mati semua. Dia datang hanya untuk menjara. Barang yang begitu baik, begitu banyak. Apalagi Yesus yang lakukan. Saudara bikin apa? Kita kontribusi apa di desa ini? Kontribusi apa? Waktu Yesus 2000 tahun yang lalu mati buat kita, membayar semua kemiskinan, kekurangan, kutuk, hutang, kegagalan, segala keburukan kita. Kita kontribusi apa? Kita cuma kontribusi dosa. Kontribusi manusia cuma satu, dosa. Semua Tuhan yang tanggung. Untuk kita, sebagai kita, untuk kita dan sebagai kita. Ya, tersedia. Kita hanya masuk. Tuhan, gimana caranya? Diajarin kita. Rasanya Mel, percaya, ya. Tapi percaya susah. Ya makanya dengar terus, hearing. Dengar terus. Pastor Ben bilang gini. Ya kalau kita itu dengar grace, ya, nggak dengar lagi, itu hal yang bukan grace, ya, percampuran itu begitu licin gitu. Ketarik aja nggak tahu gimana. Saya nggak tahu, saudara. Ya saya juga ngerasa. Ya, pikiran kita sendiri atau apapun. Karena itu waktu kita dengar misalnya seperti sekarang kita dengar, Tuhan dilakukan. Nggak tahu saudara, di dalam hati saya roh kita sendiri aja berkata gitu, itu yang benar. Amin. Halo, amin. Ya. Kenapa? Karena Roh Kudus itu memang menginfus dalam kehidupan, menginjek dalam kehidupan kita tentang Yesus.
Nah, apa yang dia buat? Ya, no regret. Amanlah negeri itu dan berhenti berperang. Siapa yang perang? Tuhan. The battle is the Lord. Peperangan milik Tuhan. Kalau kita tiga, ya, Tuhan yang menang. Ya, keep your focus on Jesus and let Him guide you to the kind of success that is free from sorrow, regret, and pain. Saudara jangan pernah mau ditipu sama iblis lagi bahwa berkat itu atau keuangan atau berkat apapun juga dalam kehidupan kita itu, ya seperti diajari nenek-nenek moyang kita dulu mungkin, ya kan, sampai begitu jahatnya terkutuk tuh. Ya keluarga, di dalam keluarga ya ada satulah yang jelek gitu, atau yang buruk, atau yang apa. Kalau kita orang Chinese tuh seringkali kelihatan gitu, bener, betul nggak? Kenapa? Karena dipercaya tuh untuk urut. Luar biasa ya kepercayaan itu ya, sistem belief itu ya. Dan Tuhan memberikan kita itu adalah iman. Ya, iman itu artinya tangan yang terbuka menerima. Ya, nah, jadi yang pertama, yang berikutnya adalah bahwa Tuhan itu nggak memberikan kita itu sorrow, kesedihan, atau penyesalan, atau pain. Ya, dan kita akan lihat yang berikutnya, ya, adalah seseorang yang namanya aja sorrow, namanya juga udah sorrow, namanya juga udah kesedihan, karena dia dilahirkan oleh emaknya, mamahnya itu dengan kesakitan. Makanya dia anaknya namain Sorrow, bukan Zoro ya, Zoro, nah, bukan Sorrow, kesedihan. Ya, si Sorrow minta Tuhan berkati aku. 1 Tawarin 4. Ya, ayat 9 bilang ini, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes diberikan ibunya kepadanya, sebab katanya aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Ya, jadi catat dulu dalam hati saudara, lihat. Seorang yang namanya si Sorrow, ya, Zoro lebih gampang ya. Zoro yang pakai topeng itu. Ada teman saya mobilnya semuanya D20RO, Zoro. Ya, kalau RRO, Zoro. Ya, hitam semua. Ya kan, waduh, ini pikirnya dia itu pahlawan bertopeng, ya, saudara, pikir keren, ya. Tapi artinya adalah dengan kesakitan aku dilahirkan. Dia dilahirkan, sorrow, ya. Dia Yabes namanya, arti katanya itu adalah kesedihan, kesusahan, ya, sorrow, sedih, ya. Tuhan nggak memberikan itu, lihat ya. Waktu dia berkata gini, saudara, yang pertama kita harus ingat ya, kalau kita punya anak jangan kasih nama yang bukan-bukan, ya, jangan kasih nama anak yang buruk, ya, dan kasih anak namanya yang baik. Amin, ya. Dan dikatakan gini, Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga pain, kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaan itu. Dia lahir dari saudara-saudaranya, ya, yang banyak, dan dia bernama pain, sorrow, kesedihan, kesakitan. Ya, kalau main bola dia sorrow, opal. Ya, kiri, oper, sorrow, kesedihan, ya, kesedihan, hidupnya sedih, hidupnya susah. Dia bilang ini, Allah Israel, Allahku adalah Allah yang memberkati, seperti saudara saya di sini, ya, saudara saya cuma bilang kok, ya,
Saya udah bilang di dalam Wahyu 5 ayat 12 ya, Tuhan Yesus itu layak menerima berkat. Emangnya dia kurang berkat gitu, layak menerima berkat? Dia menerima berkat supaya kita terima. Amin. Amin. Ya, dia layak menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan, hormat dan kemuliaan dan berkat. Buat apa? Anak domba ini disembelih buat kita. Ya, dan sekarang kita udah tahu bahwa Tuhan memang nature-nya memberkati. Ya, cuma manusia nature-nya so aksi. Ya, kemungkinan, ya, tapi kita nggak mau seperti itu. Ya, Yabes minta Tuhan berkati aku dan Tuhan kabulkan. Ya, Yabes minta berkati aku. Dia lebih dimuliakan, sama-sama katakan lebih dimuliakan. Jadi saudara, believe it or not, dan saya percaya saudara percaya, ya, bahwa waktu saudara hidup di bawah berkat Tuhan, ya, di bawah kasih karunia dan hidup terus di bawah berkat Tuhan, dan apapun yang keadaan saudara yang berikutnya adalah baik dan luar biasa baik, ya, menerima tanah yang perjanjian, orang pada gini, ini orang mulia, ya. Saya percaya, saya pribadi percaya, dimuliakan, amin. Halo, amin. Ya, jadi pertama udah nggak ada sorrow, nggak ada pain, nggak ada regret, nggak ada penyesalan, nggak ada kesakitan. Saudara dimuliakan. Ya, jadi apa yang membuat orang itu ragu menerimanya? Karena dikadalin. Ya, dan kita nggak mau itu. And Yabes called on God of Israel. Dia panggil Allah Israel. Oh, that you would bless me indeed, and enlarge my territory, and your hand would be with me, and that you keep me from evil, that I may be not cause pain. So God granted him what he requested. Me, I. Saudara nggak perlu nyesal, ya. Gue nyesel nih ngomong kasih karunia. Saudara udah tahu bahwa kita hidup hanya dari berkat Tuhan, dan waktu kita bilang Tuhan berkati aku. Saya cuma mau bilang gini aja, saudara, waktu dilimpahi berkat, meluap berkat, orang sekeliling kita ngerasain nggak? Halo, ngerasain nggak? Kelimpahan nih. Minimal istri kita kelimpahan kan? Anak-anak kita menerima nggak? Amin. Ya, saudara, saya nggak ragu sedikit pun juga waktu saudara dan saya di bawah kasih karunia menerima berkat Tuhan, saudara jadi orang baik. Amin. Amin. Ya, saudara dibikin ragu itu hanya apa? Karena kita melihat bukan berkat Tuhan. Ya, kekayaan yang with sorrow, dengan kesedihan, kekayaan dengan kerusakan, kekayaan dengan sakit. Ya, banyak kayak gitu, banyak. Ya, buktinya Pak, tuh kaya tuh koruptor masuk penjara. Ya, nggak seperti itu. Ya, jadi kita mau lihat ya, bahwa kita lihat Yabes Sisoro minta berkati aku. Oh, berkati aku 5 kali, berkati aku, berkati aku, berkati aku. Ya, minta. Susah nggak? Coba kasih dulu. Bapak berkati aku. Nah, Pak Edi kan paling keras kan? Ya, paling keras. 1, 2, 3. Amin. Ya, Bapak yang nggak mau kasih aku aja. Loh, nggak ada masalah. Ya, waktu Tuhan berkati Pak Edi, kociku nggak bilang, wah berkat saya udah diambil Pak Edi. Enggak, Tuhan tetap berlimpah, amin. Ya, tidak ada habisnya. Ya, dan saya dengar ini, Bapak berkati aku, kata Pak Edi. Wah, Pak Edi berarti jadi anak baik. Kenapa? Berkatnya dari Tuhan. Amin. Kekayaannya dari Tuhan.
Celaka nggak? Enggak 1000 kali, 1.000.000 kali enggak. Orang yang menyadari berkatnya dari Tuhan. Wih, lu bikin apa lo kayak gini? Gua cuma dapat kemurahan nih. Ya kan? Dia lihat orang yang susah. Wah, nggak tega, gua nggak ngapa-ngapain kayak begini. Gampang dia ngasihnya, benar nggak? Siapa sih yang susah ngasihnya? Kan dia bilang gini, gue tahu nggak, banting tulang, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, minta lo. Pedih pasti. Betul nggak? Tapi kalau saudara tahu, ini benar-benar tahu ya, bahwa kehidupan kita benar-benar semuanya adalah berkat Tuhan. Bisa pedih nggak sih? Nggak bisa, benar nggak? Dan kita tahu, bukan hanya sekali-sekali dalam seluruh kehidupan kita, terus dan menerus. Ya, bahwa satu, Tuhan memberkati si Yabes itu berlimpah-limpah. 2, daerahnya diperluas. 3, tangan Tuhan sendiri menyertai dia. 4, no pain. No pain. Amin. Ya, saudara make sure hari ini. Seperti saya juga yakin, waktu kita terima berkat Tuhan dan saya mau, saudara mau, amin. Saudara semua jadi baik, keluarga saudara baik, anak-anak saudara baik, turunan saudara baik semua, amin. Cuman gini kok, Tuhan, kita lihat Tuhan aja, looking Tuhan. Tuhan, saya percaya kok, amin. Terima kok. Bacakan kita udah dari awal bulan bilang ini, miliki kepemilikan. Kita udah tahu kok, Tuhan lebih gemes daripada kita untuk menerimanya. Ya, jangan pernah mau mendengar bahwa mana buktinya. Saudara, Tuhan cuma gini aja, itu hikmatnya Tuhan lah. Ya, supaya kita tuh terimanya tuh benar-benar aman gitu ya. Lebih dimuliakan oleh Bapak. Ya, jadi waktu diberkati Bapak saya bisa ngutuk, nggak ada. Ya, nggak ada. The greatest blessing you will ever receive is when you depend on God. Ya, tadi kan kita bilang dari awal, ada nggak hidup kita yang nggak dari berkat Tuhan? Hanya orang sombong aja kok yang bilang gini, ya Tuhan kasih gue hidup sih, tapi duit gue nih, gue kerja sendiri, gue. Kalau lo yang kerja, lo yang harus jagain. Benar. Ya, dan waktu dia kehilangan hal itunya, ya apa yang dia depend, ya banyak orang jadi gila. Benar. Ya, banyak. Jadi berkat yang terbesar yang akan kita terima ketika Anda bergantung pada Tuhan. Ya, berkat-berkat yang Anda terima ketika Anda bergantung pada Tuhan. Haleluya. Saudara mau terima berkat Tuhan hari ini, amin. Berharap berkat besar hari ini, amin. Ya. Jangan khawatir saudara, saya nggak minta, saya juga terima. Ya. Jadi berkat besar hari lepas hari. Ya. Kita berharap. Firman Tuhan bilang gini, Mazmur 68 ayat 20. Terpujilah Tuhan. Hari demi hari Dia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Ya, bahasa Inggris, blessed be the Lord who daily loads us with benefits, God of our salvation. Ya, Yesua, Selah renungan. Hari lepas hari Dia yang menanggung bagi kita. Menanggung apa? Semua yang membebani, memberkati kita, loads us with keuntungan. Sama-sama katakan keuntungan. Amin. Ya, keuntungan. Jangan lupa, ya kan, kalau kita ingat keuntungan Tuhan. Segala dosa kita diampuni, segala penyakit kita disembuhkan, kita ditebus dari segala kerusakan, dimahkota favor dan kelembutan, masa muda kita diperbarui seperti pada burung Raja Wali. Oh, saya ingat itu kalau keuntungan, ya. Dan bukan hanya itu, berkat keuangan. Ya, berkat kelimpahan. Kita udah ngomong di tempat ini. Emangnya kalau tanahnya
nggak ada gambarnya. Berlimpah susu dan madu, air, susu dan madu itu bicara. Wah, batunya mengandung tembaga, gunungnya mengandung besi. Kebunnya anggur, zaitun, kebun ara, kebun delima. Emang bicara? Wah, bicara menjarah banyak harta benda. Rumahnya besar dan baik isinya. Ya, kota-kotanya besar dan baik. Emang bicara? Ya, jadi Tuhan nggak sungkan loh ya. Bicara memberkati saudara secara finansial. Cuman make sure pagi hari ini kita tahu bahwa itu semua hanya dari Tuhan. Ya, make sure. Ya, pastikan. Ya, pastikan. Ya, yang tidak akan ada kesedihan, tidak ada penyesalan, tidak ada kesakitan. Ya, Kaleb sakit juga enggak. Ya lo gue babak belur lawan raksasa, patah semua nih tangan gue nih. Menang sih menang, cuma patah semua. Kaleb mana tuh Kaleb? Tuh lumpuh tuh pakai kursi roda. Kenapa? Raksasa yang dilawan. Enggak loh. Kaleb begitu enggak? Yosua sama Kaleb gini, Leb, lu untungnya lu dapat yang paling gede ya. Sehat lagi lo, gue lihat lu makin muda. Iya, makin sehat gue nih, makin dimudahkan. Kenapa? Karena berkat Tuhan. Ya, ingat loh, ini memang berlawanan dengan pemikiran kita yang diajarkan turun-temurun. Ya, kita berkat Tuhan yang menjadikan kaya. He had no sorrow with it. Dia tidak menambahkan kesedihan. Susah sih. Tapi saya percaya Tuhan. Amin. Waktu Tuhan bayar keuangan kita di kayu salib, ya, kaya rela jadi miskin supaya kita miskin jadi kaya. Dia ambil sesuatu nggak dari kita? Enggak. Dia beli, paketnya udah siap, namanya atas nama kita. Siapkan. Ya. Berharap pertambahan berkat lagi dan lagi. Mazmur 115 ayat 14 15. Ya. Tadi Mazmurnya Daud, dia bilang gini, Tuhan yang daily, setiap hari, besok ada lagi, besok ada lagi. Ya, daily. Ya, tapi kan kita ditakut-takutin. Lu hari ini masih makan, besok lu khawatir, besok lu susah, besok. Padahal enggak. Ya kan? Pak, tapi otomatis kan? Ya minta dong. Maksudnya ini ambil lah gitu minimal. Makan dong. Makannya gimana? Tuhan, saya ambil kan? Saya percaya bahwa Tuhan memberkati saya. Kristus adalah berkat saya, Kristus adalah kekayaan saya. Ini gini ya, ini jangan salah paham. Kenapa gitu? Ya saya baca, ya Tuhan itu gini, suka remembrance ya, suka memori. Ya Tuhan Yesus, kami ingat tuh bahwa Yesus mati di kayu salib, anakmu telah mati buat saya supaya saya sembuh Tuhan. Ya kita seolah ngingetin Tuhan, bukan Tuhan lupa, bukan. Tapi Tuhan bilang gini, ikut senang aja gitu sama kita, bergembira, bersenang-senang sama kita. Ya, karena sebaliknya orang bisa berkata yang buruk tentang Tuhan, tidak mengatakan yang benar, misalnya seperti teman-temannya Ayub gitu ya. Dia mengatakan seolah-olah benar, tapi seolah-olah Tuhan tuh ngambil sesuatu dari Ayub. Enggak. Ya, kita mengatakan tentang yang benar dengan tentang Tuhan. Ya, minimal ngomong sama diri sendiri dong. Ya kalau saya mikirnya gitu. Ayo, ya, kita baca sama-sama 3-4. Kiranya Tuhan memberi, sama-sama 3-4. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Diberkatilah Tuhan, kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya, may the Lord give you increase more and more.
Ya, jadi nggak ada cerita tuh. Nanti anak-anak saudara turun, nanti anak-anaknya lagi turun, nggak ada cerita. Yang ada adalah more and more. Luar biasa ya, orang Kristen ya sebenarnya, orang percaya ya. Luar biasa nggak? Halo? Luar biasa banget loh Tuhan. Cuman kenapa bisa kenyataannya seolah-olah nggak begitu? Jangan-jangan so simple masalahnya. Masalah pilih. Masalah kita nggak mau lagi dengar yang kayak gini. Masalahnya kita nggak mau lagi dengar firman kasih karunia. Padahal semuanya adalah kasih karunia. Waktu kita terima berkat Tuhan, kita nggak keluar ongkos sedikit pun. Nah, kita pancing deh. Sebar deh supaya Tuhan ngasih. Misalnya. Bukan. Kita mengembalikan kenapa? Atau kita memberkati, kita praise and worship kok. Kita menyembah Tuhan. Kita mengakui bahwa Dia ada. Ya, kita hanya mengakui Tuhan ada. Dia hidup, ya kan? Dan kita mengakui bahwa semua ada dari Tuhan. Saya nggak mungkin memberikan balik misalnya 100.000 misalnya nih ya, nih ngomong ada uangnya, bahwa dari hal saya minjem nih, saya nggak punya duit nih. Enggak. Kita mengembalikan apa yang Tuhan berikan sama kita sebagian kecil. Nggak ada masalah. Ya kita mengangkat tangan, kenapa Pak? Angkat tangan, lompat-lompat. Tuhan kasih saya kesehatan kok. Tangan saya bisa angkat tinggi kok. Ada nggak orang yang nggak bisa angkat tangannya gini? Ada nggak? Ada. Ya, kemarin masih bisa begini. Besok dia stroke mati sebelah, punya begini aja nggak bisa. Ada nggak yang jauh lebih mudah dari kita? Hidup kita dari berkat Tuhan semua. Dan Dia memberikan kita pertambahan, sama-sama katakan pertambahan. Ya, terus naik bukan turun. Jadi kepala bukan ekor. Itu gayanya Tuhan. Makanya berulang saya bilang, udahlah. Tuhan nggak ngomong pelin-pelan gitu. Entar naik, entar turun, entar diangkat, entar dibawa jeblakin, entar sehat-sehat terus, entar sakit-sakit juga. Enggak lah. Baca benar-benar. Kita dibawa kasih karunia Tuhan. Enggak. Tapi itu buktinya sakit, saya nggak mau tahu. Penyakit saya sudah ditanggung sama Yesus di kayu salib. Kemiskinan saya sudah ditanggung. Dan Dia bukan hanya tanggung dari negatif kepada normal. Dia memberikan dirinya berkat buat kita. Amin. Halo, amin. Ya. Bayangkan saudara. Betapa Dia bilang gini. May you bless. May you be blessed of the Lord who made heaven and earth. Ya, kita diberkati oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Perlu nggak kita reka-reka gimana caranya Tuhan berkati saya? Gimana caranya? Gimana caranya Melki? Gimana lu nggak ada kerjaan? Lu nggak berbuat ini, lu nggak beri. Gimana caranya? Tuhan bilang gimana caranya membuat langit dan bumi? Dia coba berfirman. Gimana coba? 5 roti 2 ikan memberikan 5.000 orang. Gimana caranya mancing di danau? Ditarik ikan pertama, ada 4 koin. 2 buat Yesus, 2 buat ini bayar pajak. Gimana caranya? Ya, kita mau tahu. Gua mau tahu caranya. Gua mau tahu. Ya mungkin kadang-kadang saya bilang, Roh Kudus saya mau tahu dong, Roh Kudus. Ya boleh. Ya, tapi kalau kita lihat dia cuma bilang gini, saya ciptakan langit dan bumi dengan firman. Makanya luar biasa banget saudara dan saya hari-hari ini tuh ya, hanya mendengar firman kasih karunia, hanya mendengar Tuhan itu baik. Amin. Karena memang Dia baik, sungguh baik, sangat baik. Dan kita nggak menyesal sama sekali kita bilang Tuhan itu baik, sangat baik. Buat saya hanya baik, hanya berkat dan hanya berkat. Nggak Melki, Tuhan nggak kasih kutuk. Enggak, lu aja, gua nggak mau. Loh kalau Tuhan yang kasih masa lu nggak mau? Tuhan nggak kasih. Tuhan sudah menimpakan semua kutuk saya di kayu salib 2000 tahun lalu.
Amin. Halo, amin. Ya, kecuali saya nggak percaya, udah gitu aja. Sama nggak, dan saya atau siapapun nggak percaya bahwa semua kutuk saudara apapun boleh disebut. Sebut aja. Ya, berkali-kali saya bilang, salah sebut aja. Ya, sebut. Semua ditimpa, semua dikasih. Dan kalau bilang enggak, Tuhan juga kasih saya kemiskinan. Hei, ngapain Tuhan sampai ditelanjangin di Kesali? Miskin. Ya, orang bilang, oh enggak, miskin rohani Yesus. Enggak ada Yesus miskin rohani. Benar-benar ditelanjangin supaya kita pakai baju dan pakainya berlimpah. Ya, saudara, mari ya. Yang membuat langit dan bumi berkata, dia memberikan pertambahan. Sama saya sekali lagi katakan pertambahan. Ya, jadi saudara membayangkan ya, anak-anak saudara, anak-anak dari saudara, anak-anaknya lagi semuanya kurvanya naik pertambahan. Kehidupan kita pertambahan. Amin. Ya, benar-benar. Ya. Jadi berharap berkat besar ya Tuhan. No sorrow, no regret, no pain. Hari lepas hari bertambah-tambah dan sekarang. Lu jangan lupa, udah nggak usah dimingin-mingin nanti. Sekarang. Kenapa? Dia menciptakan langit dan bumi hari ini. Amin. Ya. Oke. Sekarang orang bilang gini, gimana caranya Pak? Gimana? Tuhan sampai bilang gini, saya baca lah ya. Tuhan berikan kita Ibrani 1 ayat 14. Bukankah mereka adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus beroleh keselamatan? Therefore angels are only servants, spirits sent to care for people who will inherit salvation. Saudara saya mewarisi keselamatan dari Yesus. Amin. Halo, amin. Saya di sini mewarisi keselamatan dari Yesus. Yang tinggi. Biar malaikat foto lagi. Amin. Nggak usah takut ya. Bahwa kita mewarisi Kristus. Tuhan udah kasih. Kita udah dengar kalau soal inherit, mewarisi. Kita ulang-ulang begitu banyak kelipat. Ya, saya bilang dong, ya kan, malaikat kirimin itu paketnya, yang atas nama saya, kirim sampai rumah, beres, sampai, ya, saudara, Tuhan kasih, ya, bahwa malaikat itu sebenarnya jangan disuruh nganggur. Kita nggak nyembah malaikat, kita nggak ngomong soal lain. Kita duduk bersama Kristus di tahta. Ya, kita bersama-sama Kristus, never leave us, never forsake us. Kita dengan kesadaran penuh bahwa Tuhan yang mengangkat kita jauh lebih tinggi. Dan Tuhan sendiri dengan kesadaran penuh berkata bahwa malaikat-malaikat itu adalah roh-roh yang melayani kita. Ya, saudara, takut apa lagi? Malaikat melayani Bapa kita, melayani Yesus. Dan karena kita milik Yesus, kita semua ini orang-orang Yesus. Ya, ini saya sebenarnya cuma bayangin aja. Ada firman Tuhan katakan gini, kita murah hatilah. Kita kalau ada orang datang, kasih makan, kasih tempat tinggal. Jangan-jangan kita sedang memberi makan malaikat katanya. Seolah-olah jadi kita yang ngasih. Malaikat datang ke Abraham, ya. Datang kasih tahu, ngobrol ya kan tentang Sodom dan Gomora. Ya, malaikat datang ke orang tuanya Simpson misalnya. Ya, kasih tahu ke Daniel misalnya, kasih kekuatan. Ya, itu messenger semua diutus sama Tuhan di perjanjian lama. Ya, di perjanjian baru malaikat juga bukain rantainya Petrus. Ya kan? Atau Paulus dan Silas kebuka aja gitu, prak. Semua melayani, ya, dan melayani apa aja, ya. Kita sekarang melihat, Tuhan bisa pakai mau perang,
tanya, Elisa, bujangnya Gehazi, lihat semua ada malaikat sekeliling. Ya ini supaya gini aja, supaya buat menolong kita, ya, bahwa ada yang melayani kita. Kenapa kita mesti takut? Kenapa kita putus pengharapan misalnya? Kecuali kita itu memang metanoia aja, bertobat nih. Bertobat bukan misalnya bertobat jangan dosa ya Pak. Kalau itu mau udah otomatis, ya. Bertobat dari cara berpikir yang salah. Ya. Bertobat dari misalnya gini, ya Tuhan juga kasih gua miskin. Siapa bilang? Kita bertobat enggak. Tuhan kasih kita berkat. Kita mulai terus mempercayai, oh kebenarannya gitu, ya, bahwa Tuhan memberkati kita, ya, Spirit sent to care. Saudara saya tuh dipelihara gitu, dijamin hidupnya. Yo, adakah orang yang percaya? Kan cuma gitu doang. Amin. Sudah, artinya gini, saya cuma mau bilang gini. Urusan Tuhan bilang gini, Melki, kamu saya berkati. Tuhan gimana caranya? Ini pakai bujang gue, istilahnya pembantu gue semua nih buat lu, buat melayani. Yang bisnis, yang usaha, emangnya nggak bisa mereka semua kirimkan konsumen semua take care, ya, menjagai, memelihara kita. Kenapa? Karena kita orang yang diberkati. Amin. Halo, amin. Ya, saudara dan saya diberkati Tuhan, amin. Ya, nggak ada, yakin ya bahwa berkat Tuhan itu nggak ada kesedihan, nggak ada penyesalan, nggak ada sakit, amin. Ya, bahkan saudara berkata Tuhan berkati saya berlimpah-limpah. Tuhan nggak sedih, Tuhan juga nggak sedih. Ya Tuhan gembira sama kita. Ya, kita lihat Bapak itu gini, hei, ayo pesta sama saya. Jadi kita terus lihat lama-lama gini, oh gayanya Tuhan tekia, begini gayanya Tuhan buat saya. Dan saya setuju dengan gayanya Tuhan. Amin. Siapa yang setuju dengan gayanya Tuhan? Ya, amin. Dia memberkati saudara saya. Ya, dan kita hanya berkata Tuhan, amin. Simpel sekali. Ya, dalam kehidupan kita apapun kita diingatkan ini. Kamu adalah kebenaran Tuhan dalam Kristus. Amin. Kita dalam ini Tuhan berkati saya hari ini. Saudara tuh nggak perlu rasa gini. Gue minta terus sama Tuhan, pesengki, nggak enak mata kan? Karena memang Tuhan memberkati hidup kita. Ya, oke. Di Tuhan. Kita terjemahan tulis. Haleluya. He knows my name. Ayo sekali lagi kita. Like every time he knows the name.